Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Kota Waringin Timur dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hingga saat ini sekitar 80% kebutuhan logistik pilkada sudah diterima oleh KPU untuk dipersiapkan sebelum didistribusikan ke TPS. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, KPU Kota Waringin Timur semakin disibukkan dengan berbagai persiapan. Tahapan penting yang saat ini sedang dijalankan, yaitu persiapan logistik pilkada. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menjelaskan, sudah sekitar 80% kebutuhan logistik pilkada diterima. Seluruh logistik telah aman disimpan dan dipersiapkan di gudang logistik di kawasan Stadion 29 November Sampit. Selain proses pelipatan dan penyortiran surat suara yang sedang berjalan, petugas KPU Kota Waringin Timur juga mulai mempersiapkan kebutuhan formulir C Plano. Setiap TPS membutuhkan 3 formulir C Plano untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 4 lembar formulir C Plano untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau saat ini hampir 80% sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Waringin Timur. Tinggal beberapa item logistik yang masih belum terima, seperti kantong plastik itu yang belum, beberapa alat kelengkapan TPS lah. Kalau secara umum hampir 80% sudah kita terima. Kalau untuk kesiapan mungkin selain pelipatan surat suara, logistik lainnya mungkin disiapkan? Jadi ini sambil bergulir juga. Jadi pada satu sisi ada petugas sortir dan lipat, kemudian dari internal KPU pun kita memilah untuk C Plano. Jadi C Plano itu kan yang lembaga untuk penghitungan di TPS itu. Nah, kami sudah memilah masuk ke sana. Sudah memilah untuk, jadi tadi untuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati itu ada sekitar 3 lembar. Kemudian untuk pemilihan gubernur itu ada 4 lembar C Plano yang besar. Per TPS. KPU Kota Waringin Timur menjadwalkan proses memasukkan seluruh kebutuhan logistik ke dalam kotak suara dilaksanakan pada minggu kedua bulan November. Selanjutnya, logistik didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di 185 desa dan kelurahan di 17 kecamatan. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Waringin Timur mengingatkan kepala dan perangkat desa untuk mematuhi ketentuan pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel penting untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Tidak henti-hentinya Dinas DPMD Kota Waringin Timur mengingatkan kepala desa dan perangkat desa untuk taat dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pendapatan lainnya. Kepala DPMD Kota Waringin Timur, Raihansah menyatakan berbagai upaya pencegahan terus dilakukan termasuk dengan memanfaatkan teknologi sistem daring yang memungkinkan dilakukannya pemantauan dan pengawasan jarak jauh. Dalam upaya memperkuat transparansi, DPMD juga telah menjalin kerjasama dengan Bank Kalteng untuk melakukan transaksi secara non-tunai. Dengan sistem ini, para kepala desa tidak lagi bersentuhan langsung dengan uang tunai. Raihansah juga menekankan upaya pencegahan masalah hukum bagi kepala desa. Melalui perluasan program desa anti korupsi, pihaknya tengah mengupayakan menambah 3 desa baru dalam program ini. Memang kami dari DPMD ini selalu mengingatkan karena aturan itu jelas sudah bagaimana mengelola ADD, bagaimana mengelola DD, bagaimana mengelola pendapatan lainnya sudah jelas, dan upaya-upaya kami adalah kita Siskudes sudah online, artinya kami dimanapun bisa memantau pembukuan para kades ini, istilahnya pembukuan para kades.
dan juga sekarang kami kemarin sudah melakukan PKS perjanjian kerjasama dengan Bank Kalteng, itu melakukan CMS. CMS itu adalah non tunai. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilakukan non tunai, artinya tidak lagi kepala desa ini bersentuhan dengan uang. Dan juga upaya kami juga kami saat ini melakukan perluasan desa anti korupsi. Kemarin satu kita Begendang Hilir yang memang ditetapkan oleh KPK. Ini ada 3 desa lagi yang kita ajukan perluasan untuk desa anti korupsi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. DPMD berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung kepala desa dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto mengecek kesiapan logistik pilkada di gudang KPU Kota Waringin Timur. Kapolda berpesan agar seluruh pihak bersama menjaga hak pilih masyarakat bisa digunakan dengan baik. Kunjungan kerja Kapolda Kalimantan Tengah pada Jumat lalu ke gudang logistik KPU Kota Waringin Timur disambut Ketua KPU bersama sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Joko Purwanto didampingi Ketua KPU Muhammad Rifki melihat langsung proses persiapan logistik pilkada. Saat itu, tahapan yang berjalan adalah proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kapolda juga terlihat berdialog dengan sejumlah petugas sortir dan lipat surat suara. Dalam kesempatan itu, Joko Purwanto berpesan agar KPU beserta seluruh pihak lainnya bersama-sama menjaga hak pilih masyarakat, serta mitigasi seluruh potensi ancaman gangguan kelancaran pilkada sehingga bisa diantisipasi. Saya dengan Forkopimda dengan lengkap, tadi ada Pak Damang, FKUB segala macam, saya ngelihat ke dalam itu, katanya Ketua KPU itu adalah kegiatan sortir dan lipat. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan bagaimana pilkada di wilayah Kotim ini bisa berjalan aman, nyaman, damai sehingga prosesnya bisa terpenuhi. Tadi saya pesan berkaitan dengan DPT, one man one vote tolong dijaga. Karena bisa saja hal yang lain bisa terjadi untuk yang bersifat negatif. Tapi kalau saling mengingatkan itu yang bisa memberikan memitigasi, kalau di istilah kepolisian itu potensi gangguan. Saling melihat tapi harus dikomunikasikan dua arah sehingga ada kemanfaatan dan kemaslahatan. Hingga hari kedua, proses sortir dan lipat surat suara berjalan dengan baik dan lancar. Penyortiran dan pelipatan 2 jenis surat suara yang ditarget selesai dalam 3 hari diyakini bisa terpenuhi. Kami kan mengestimasikan proses sortir dan lipat itu 3 hari, sekitar 3 hari. Jadi melihat perkembangan hari pertama pun sampai dengan tadi malam, sampai jam 10 sampai jam 11 tadi malam itu sudah hampir semua surat suara untuk bupati sudah selesai. Jadi hari kedua ini sudah masuk surat suara untuk pemilihan gubernur. Target 3 hari itu kira-kira terpenuhi, bahkan mungkin malam ini pun bisa selesai. 2 hari pun bisa selesai. Kemungkinan malam ini selesai. Kebutuhan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur di Kota Waringin Timur masing-masing berjumlah lebih dari 318.000 lembar. Jumlah itu termasuk 2,5% cadangan dari DPT pada setiap TPS. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah insiden menimpa calon wakil Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1 Irawati. Perahu yang ditumpangi oleh pasangan Halikinor tersebut tenggelam di sungai dalam perjalanan menuju wilayah pelosok Kota Waringin Timur. Insiden kecelakaan air yang menimpa Irawati terjadi pada Kamis lalu di Sungai Kalangan, sekitar Desa Tumbang Hejan di pedalaman Kecamatan Antangkalang. Peristiwa terjadi ketika Irawati bersama rombongan melakukan perjalanan air dari Desa Tumbang Gagu ke Desa Tumbang Kalang.
Di tengah perjalanan, kelotok atau perahu kayu yang ditumpangi menghantam bekas pohon tumbang yang melintang di sungai. Benturan keras menimbulkan lubang besar pada sisi kiri kelotok dan air pun cepat masuk ke dalamnya. Dalam situasi genting, motoris langsung mengarahkan kelotok ke tepi sungai dan menurunkan seluruh penumpang sebelum kelotok tenggelam. Irawati turut membagikan pengalamannya itu melalui unggahan di media sosial pribadinya. Irawati menyebut tetap semangat mengunjungi masyarakat di pelosok untuk menyerap harapan dan aspirasi warga di sana. Sekarang Bu, kapalnya Bu, tapi Ibu tetap semangat lah Bu. Insya Allah tetap semangat. Nah, ini adalah butuh suatu perjuangan, mudah-mudahan Arapi bisa lanjut ke depan mungkin Kabupaten Kota Timur, karena kami siap selalu lihat di pelosok manapun kami siap untuk bertemu dan datang langsung menyerap aspirasi masyarakat, intinya masyarakat desa-desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga doa-doa kami atas ikhtiar kami, usaha kami ini mendapat ridho dan restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ada teman-teman. Nah, evakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski seluruh barang bawaan terendam air, Irawati dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menggunakan kelotok lain yang tiba untuk memberikan bantuan. Kejadian ini tidak hanya menjadi pelajaran berharga bagi Irawati, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan komitmennya untuk tetap melayani masyarakat meski dalam situasi yang tidak terduga. Masud Badarudin, Hayat TV. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan terobosan dalam upaya memberikan pembekalan keterampilan bagi narapidana. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sejumlah terobosan inovatif yang kini dijalankan oleh Lapas Sampit, diantaranya mengembangkan budidaya kolam ikan, tanaman hidroponik, pembuatan batako serta batik tradisional. Terobosan ini sebagai implementasi program positif bagi narapidana. Sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di halaman Lapas Sampit. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga ini sebagai terobosan dalam memberikan kesempatan bagi para napi untuk belajar keterampilan sehingga bisa digunakan ketika bebas menjalani masa hukuman. Nantinya para napi bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang terampil dan mandiri dengan harapan terhindar dari kesalahan yang bisa membawa kembali ke balik jeruji besi. Di samping itu, kegiatan ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Lapas Sampit menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada pembekalan keterampilan dan penguatan ekonomi lokal. Dengan bekal keterampilan, para narapidana tidak hanya menjadi lebih mandiri, namun ikut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nah, saya harapkan artinya dengan kerjasama dengan CPDRN Apiari, artinya Lapas Sampit dapat menjadi bagian tonggak khususnya dalam ketahanan pangan nasional. Artinya kan mereka juga mempunyai keahlian nanti khususnya dengan kegiatan program ini. Artinya seperti pembuatan hidroponik, mereka punya kemampuan tersendiri untuk mereka membuka usaha. Jadi membuka usaha ini, nah usahanya itu tentang membuat hidroponik atau bibit ikan. Nah, ini termasuk juga program masuknya ketahanan pangan nasional. Artinya seperti itu. Jadi keterampilan itu nanti bisa mereka gunakan setelah bebas nanti. Ya, artinya setelah mereka di luar nanti mereka punya keahlian untuk
Nah, sebagai modal mereka hidup, sebagai modal untuk mereka berusaha untuk kedepannya kan tidak kembali lagi ke dalam lapas ini. Selain sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana, Lapas Sampit juga berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi sosial dan ekonomi dengan menjadikan narapidana yang terampil sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 14 perompak yang beraksi di perairan Kalimantan Tengah diringkus oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara setempat. Mereka ditangkap setelah merompak kapal pengangkut FAME senilai 11 miliar rupiah. Para pelaku ditangkap setelah berhasil memindahkan FEM, yaitu bahan campuran biosolar ke kapal tanker MT Blue Ocean 168 dan berlayar ke perairan Sulawesi Utara. Saat ini, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Aksi perompakan ini terjadi pada 20 September lalu ketika Takbut Royal TB 17 menarik tongkang OB Royal 17 dari Sampit menuju Kalimantan Selatan. Saat itu kapal yang mengangkut 3.000 liter FEM tiba-tiba diserang 6 pelaku menggunakan perahu. Para perompak dengan bantuan seorang kru Takbut Royal TB 17 menyandra 6 kru kapal tongkang. Setelah itu, perompak menyerang Takbut dan kembali menyandra 10 kru kapal lainnya. Mereka kemudian mendatangkan kapal tanker MT Blue Ocean 168 untuk memindahkan hampir 1.000 FEM senilai 11 miliar rupiah sebelum melarikan diri. Bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Tengah dapat menangkap semua pelaku mulai dari pembajak kapal, kru kapal tanker, hingga penadah, serta pelantara jual beli FEM, termasuk beberapa tersangka lain yang terlibat. Para pelaku ditangkap di berbagai lokasi berbeda, 3 diantaranya merupakan residivis kasus pembajakan kapal. Jadi pada saat kapal Takbut Royal TB 17, Takbut ini menarik tongkang OB Royal 17 bermuatan kargo namanya FAME. Muatan itu FAME itu 3.013,825 kiloliter yang dibawa. Kapal ini berlayar dari wilayah Sampit, Bagendang. Tujuannya kemana? Ke wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di perjalanan terjadilah dugaan tindak pidana pembajakan. Jadi mereka menggunakan apa tuh kapal itu? Klotok, itu juga masih pembuktian kita masih berjalan. Jadi dia nempel dan dia menguasai Takbut dan tongkang. Sehingga yang tadi saya bilang kargo FAME-nya itu dipindahkan ke kapal MT Blue Ocean 168. Dari pembuktian yang bisa dibuktikan sejumlah 900 ya. 996,02 kiloliter. Saat ini Polda Kalimantan Tengah masih mendalami kasus pembajakan kapal tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman yang bervariasi sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu hukuman mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun kurungan penjara. Masud Badarudin, Hayat TV. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kota Waringin Timur menggelar musyawarah cabang untuk yang pertama kalinya. Dalam acara bersejarah ini, Dematius selaku Kepala Desa Sebabi terpilih sebagai Ketua Abdesi untuk periode 2024-2029. Muscap Abdesi Kota Waringin Timur dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Rihel.
Kegiatan yang digelar pada Kamis pagi ini berlangsung di salah satu hotel ternama di Sampit. Musyawarah ini dihadiri oleh 17 Dewan Pengurus Kecamatan. Menandai langkah awal yang penting bagi pengembangan desa di Kota Waringin Timur. Musjab ini tidak hanya bertujuan untuk memilih ketua, tetapi juga untuk merumuskan strategi dan visi ke depan. Rihel berharap agar jajaran pengurus baru dapat bekerja sama secara harmonis dengan pemerintah daerah dalam membangun desa. Melalui musjab ini pula diharapkan dapat menjadi momentum bagi kemajuan desa-desa di Kota Waringin Timur, membangun sinergi yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tentunya yang pertama itu adalah bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian juga mereka bisa membantu membina teman-teman kades, siapa tahu nanti suatu saat ada temuan atau apa. Jadi dan juga sebagai jalur komunikasi. Nah, dan harapan juga yang terpengurus yang ada ini jangan merasa paling angkuh, paling hebat. Ya, jadi tadi sudah dikatakan bisa melayani teman-teman desa yang lain. Jadi harus sanggup berkorban untuk segala-galanya. Dalam musyawarah yang berlangsung selama 1 hari tersebut, Dematius, selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, terpilih sebagai Ketua Abdesi Kota Waringin Timur. Terpilihnya Dematius dalam memimpin Abdesi Kota Waringin Timur selama 5 tahun ke depan, diharap mampu membawa terobosan baru dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Kamis kemarin mulai melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan kepala daerah. Salah satu tahapan penting dalam persiapan logistik diperkirakan berlangsung selama 3 hari. Penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Kota Waringin Timur dilaksanakan di gudang logistik KPU. Kegiatannya melibatkan sebanyak 122 orang petugas yang berasal dari masyarakat umum. Pada hari pertama pelaksanaannya, KPU Kota Waringin Timur berfokus pada penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Kemudian dilanjutkan pada surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Total setiap jenis surat suara berjumlah lebih dari 318.000 lembar, terbagi menjadi 160 kotak yang masing-masing berisikan 2.000 lembar. Setiap petugas minimal menyortir dan melipat 2 kotak surat suara atau sebanyak 4.000 lembar. Salah satu tahap persiapan logistik pilkada ini diperkirakan selesai dalam waktu 3 hari. Jadi estimasi kita mudah-mudahan dalam 3 hari itu bisa selesai dengan jumlah petugas sorti yang kami libatkan sebanyak 122 petugas sorti. Jadi untuk hari pertama ini itu yang dilakukan sorti dan lipat untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi kalau selesai hari ini akan dilanjutkan dengan untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur. Pelipatan dan penyortiran surat suara pilkada ini umumnya dikerjakan oleh petugas berpengalaman. Mereka mengaku jika prosesnya lebih mudah dari surat suara pemilihan legislatif lalu yang ukurannya lebih besar. Karena ibu sudah terbiasa ikut melipat, jadi nggak ada. Seperti biasa. Ini dari pengalaman sebelum-sebelumnya ini sudah yang keberapa ikut melipat surat-suara? Ibu ikut sejak 15 tahun yang lalu. Setiap 5 tahun ikut melipat. Kalau dibanding dengan pemilu kemarin ada perbedaan untuk karena ini kontestannya sedikit, jadi lebih mudah melipatnya. Kalau kemarin kan banyak yang dilipat, banyak jumlahnya dan kontestannya juga banyak. Lebih harus lebih teliti yang kemarin. Kalau ini kita buka udah kelihatan kontestannya cuma 2-3 kali lipat sudah melipat. Upah yang diterima petugas adalah Rp325 per lembar untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Rp375 per lembar. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.